Bagian 21, Pernikahan Dokter Pipit. Minggu pagi, Arya dan Niah bersiap berangkat ke pernikahan Pipit. Niah menyiapkan Arya kemeja merah muda yang sengaja dibeli Arya agar senada dengan warna setelan gamis Niah. Ia tampak gagah saat memakainya. Niah segera mandi dan bersiap, sementara Arya keluar ke garasi untuk memanasi mobilnya. Niah menatap pantulan wajahnya di cermin. Ada rasa yang tak mampu ia gambarkan saat menatap dirinya memakai hijab untuk pertama kalinya. Perasaan malu untuk memperlihatkan dirinya pada seisi rumah membuatnya termenung di depan meja hiasnya. Dokter Arya yang menunggunya di meja makan bersama mamanya mulai gelisah. "Mah, aku ke kamar dulu ya. Mama makan dulu saja," ucap Dokter Arya beranjak dari duduknya. Ibu Rati tersenyum mengiyakan. Arya segera menyusul Niah ke kamarnya. "Niah, kenapa lama sekali?" Ucapan Dokter Arya terhenti saat menatap istrinya. "Masya Allah, kamu cantik sekali Niah memakai pakaian itu." Mata Arya berbinar menyaksikan kecantikan istrinya memakai hijab. Pujian spontannya membuat Niah tertunduk malu. "Ah dokter, aku malu tahu," ucap Niah tersipu. Pipinya merona menerima pujian dari suaminya. Mereka berdua keluar dari kamar diiringi tatapan takjub dari seisi rumah. Sangat serasi hingga Anita yang baru keluar dari kamarnya terpana karenanya. "Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya aduh, Kak, cantik sekali istrimu itu. Dapat dari mana sih?" gurau Anita sambil tertawa menggoda Niah. Pipi Niah kembali bersemu merah karena banyak pujian yang ia dapatkan. Mamanya memeluknya penuh haru. Ada bahagia di hati melihat anaknya tampak sangat bahagia. Anita pun langsung memeluknya. Mereka bertiga larut dalam bahagia. Pesta pernikahan Pipit berlangsung meriah. Pesta yang bertemu outdoor itu berlangsung di taman rumah mewahnya. Niah dan Arya melangkah masuk dalam taman sambil bergandengan tangan. Hampir semua tamu yang merupakan teman sejawatnya menjadikannya pusat perhatian. Bagaimana mungkin Arya yang tak pernah terdengar dekat dengan seorang wanita tiba-tiba datang dengan bergandengan dengan seorang wanita? Apalagi hampir semua teman sejawatnya mengenal wajah Niah yang pernah menghiasi layar kaca dan warawiri di medsos dengan video viralnya. Walaupun polisi telah mengklarifikasi kejadian itu, tetap saja citranya telah rusak. Melihat Arya datang sambil bergandengan tangan dengan wanita itu, pastilah teman-temannya merasa aneh. Menjadi pusat perhatian, Niah jadi kikuk. Bahkan ada beberapa dari mereka yang mulai berbisik. Sementara Arya melenggang santai menemui sang pengantin. Tiba-tiba langkah Niah terhenti sesaat setelah melihat mempelai laki-lakinya. Ia terkejut, bola matanya membulat sempurna menatap laki-laki di samping dokter cantik itu. "Prasetyo?" sahut Niah tiba-tiba membuat dokter Arya mengerutkan dahinya. "Niah?" sahut Prasetyo tak kalah semangatnya. "Ya ampun Niah, tak menyangka bisa bertemu di sini," sahutnya lagi. Pipit dan Arya saling berpandangan tak mengerti. Ada hubungan apa antara mereka? "Niah, kamu mengenalnya?" bisik Arya. "Iya dok, Prasetyo ini adalah teman satu fakultasku di kampus dulu," ucap Niah bersemangat. "Niah, bagaimana kabarmu sekarang?" tanya Prasetyo berbasa-basi dengan Niah. Kejadian beberapa tahun lalu kembali berkelabat di pelupuk mata Niah saat ia pergi dari rumah diantar Prasetyo. Ada sesak kembali memenuhi dadanya. Namun, Niah berusaha tegar dan terlihat baik-baik saja. "Alhamdulillah, aku baik," ucap Niah lirih sambil melirik Arya. "Syukurlah kalau begitu. Perkenalkan ini istriku Pipit," ucap Prasetyo sambil menggamit tangan Pipit yang masih tertegun melihat keakraban mereka. "Oh, selamat ya, Dok, atas pernikahannya. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah," doa Niah untuk kedua pengantin. Pipit dan Prasetyo mengaminkan doa Niah. "Oh iya Niah,
Kok aku tidak dikenalkan ke temannya? Sahut Arya yang sejak tadi merasa terabaikan. Hehe, maaf, kenalkan ini suami saya, Arya. Dia rekan kerja istrimu di rumah sakit. Arya menjabat tangan Prasetyo sambil menepuk pundaknya. Selamat ya bro, ucapnya kemudian. Lalu ia melangkah ke arah Pipit. Selamat ya dok, atas pernikahannya, ucap dokter Arya menjulurkan tangannya menyalami Pipit. Jujur hatinya sakit melihat orang yang begitu ia cintai dan harapkan kini bersama dengan orang lain. Namun ia berusaha menguasai perasaannya. Lagi pula, sekarang ia juga telah menikah, walaupun pernikahan itu tanpa cinta. Pipit pun sebenarnya belum sepenuhnya mampu melupakan Arya. Rasa cintanya masih sama seperti dulu, walaupun ia sudah berusaha keras mencintai Prasetyo suaminya. Ia berharap suatu hari nanti ia akan benar-benar melupakan Arya. Makasih dok, tapi kata Niah kalian... Pipit menunjuk mereka berdua dengan tanya di matanya. Oh iya, kami sudah menikah, tapi belum mengadakan resepsi. Insya Allah kalau ayah dan ibuku pulang dari luar negeri, kami juga akan mengadakan pesta pernikahan. Ucap dokter Arya sambil tersenyum meraih tangan Niah mendekat padanya. Seakan ingin menunjukkan hatinya baik-baik saja melihat Pipit bersanding dengan pria lain. Wah, ada yang sudah nikah diam-diam nih. Seorang wanita muda mendekati dokter Arya dengan tatapan yang tak dapat diartikan. Curiga saya. Lanjut seorang lelaki tampan dengan wajah kebule-bulean itu menimpali. Matanya tajam menatap Niah. Maksud kamu? Wajah Arya berubah merah. Ada kemarahan dalam nada suaranya. Ia tahu lelaki itu sedang memojokkan istrinya. Ya, siapa tahu sih ya. Siapa sih yang tak kenal dia? Ucapannya sambil menunjuk Niah yang menyembunyikan tubuhnya di samping Arya. Niah menyembunyikan wajahnya di belakang tubuh Arya. Matanya kini berkaca-kaca. Inilah yang dia cemaskan sehingga ia malas keluar di tempat umum. Dok, tolong jaga ucapanmu. Dia itu istriku. Tolong jangan seperti itu, kalau tidak... Arya menghentikan ucapannya. Ia khawatir akan berkata kasar pada dokter muda yang memang selalu cari masalah dengannya di rumah sakit. Kalau tidak kenapa, ha? Tantang dokter muda yang ternyata bernama Dokter Daniel. Niah, ayo kita pulang. Arya menarik tangan Niah menuju mobilnya dengan perasaan marah. Niah mengikuti langkah Arya dengan air mata di pipinya. Ia terluka dan sakit. Arya menutup pintu mobilnya dengan kasar setelah Niah duduk di sampingnya. Arya menyandarkan dahinya ke setir mobilnya. Wajahnya masih merah padam menahan amarah, juga menahan rasa sakit yang semakin ia rasakan atas pernikahan Pipit. Niah tak mampu berkata apa-apa. Air matanya masih menetes menghapus make up sederhana yang ia kenakan. Lukanya yang berangsur membaik kini kembali menganga. Walaupun begitu, ia mencoba menguasai perasaannya. Maafkan aku, dok. Karena aku, dokter akhirnya dihina oleh teman dokter. Ucap Niah pelan. Mendengar itu, Arya baru menyadarinya kalau sikapnya saat ini pasti telah menyakiti Niah. Namun perasaannya yang hancur karena pernikahan Pipit tak mampu ia sembunyikan. Harga dirinya juga terasa tercabik atas perlakuan temannya terhadap dirinya. Niah, maafkan aku. Tiba-tiba Arya bersandar di pundak Niah. Bahunya terguncang menahan tangis yang semakin menyesakkan dadanya. Niah merasa aneh dengan sikap Arya. Apakah sebegitu terlukanya ia akan sikap temannya? Seharusnya ia yang lebih terluka karena insiden ini. Tapi kenapa Arya tampak begitu terpukul? Dok, apakah dokter menyesal menikah denganku? Pertanyaan Niah sontak membuat Arya tersadar atas sikap anehnya. Astagfirullah. Ucap Arya kemudian melajukan mobilnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Niah semakin merasa bersalah dibuatnya. Sesampainya di rumah pun Arya masih terdiam. Ia merasa telah mengkhianati pernikahannya dengan memikirkan perempuan lain saat dirinya sendiri telah menikah. Apalagi wanita itu pun telah bersuami. Sore harinya,
Arya duduk di bangku taman sendirian. Ia mencoba menyusun setiap puzzle hatinya yang terserak, berusaha kembali menyusunnya menjadi gambar yang indah dan akan diserahkan utuh pada Nia, istrinya. Arya paham, semuanya perlu waktu. Biarlah waktu menjadi pengobat segala sakit yang kini ia rasakan. Sejak pulang dari pesta pernikahan Pipit, Nia berdiam diri di kamarnya, mencoba mencerna sikap Arya di pesta tadi. Ia merasa Dokter Arya menyesal dan mungkin tak sanggup menghadapi penghinaan rekannya di sana. Nia merasa bersalah telah menjadi benalu dalam kehidupan Arya. Anita yang menyadari perubahan sikap keduanya mulai khawatir. Ia takut jika kakaknya benar-benar membuat Nia terluka. Anita memperhatikan kakaknya duduk termenung di bangku taman sendirian. Ia mencoba mendekatinya. "Assalamualaikum," ucap Anita sembari tersenyum pada Arya yang masih terpekur dengan wajah sedih. "Waalaikumsalam. Kamu, ada apa nih?" jawab Arya agak terkejut melihat Nita yang tiba-tiba sudah duduk di sampingnya. "Ada apa, Kak?" "Sejak tadi Nita lihat, cuma termenung di sini sendirian," tanya Nita tersenyum menyelidiki. Tidak apa kok, cuma tadi agak lelah sepulang dari pesta," jawab Arya berbohong. Nita merasa khawatir, Kak. Nita takut kakak akan menyakiti Nia lagi, ucap Nita sambil menunduk memainkan kakinya. Angin tertiup sepoi membuat hijab yang dikenakannya melambai tertiup angin. Arya menatap wajah adiknya yang terlihat lesu, bahkan pucat. Mungkin akhir-akhir ini ia terlalu sibuk mengurus pasien di rumah sakit, dan pulangnya ia bersama Nia sehingga ia lupa memperhatikan adiknya ini. "Kak," sahut Anita menyentuh bahu kakaknya. "Enggak, Nit. Aku tidak akan pernah menyakiti Nia. Aku janji," ucap Arya mengangkat jari kelingkingnya kemudian ditautkan ke kelingking Anita seraya tersenyum. "Tapi semua butuh waktu, Nit. Kakak akan berusaha untuk mencintai Nia dengan tulus," ucap Arya lirih. "Tadi rekan-rekanku menyindir Nia di sana. Aku tahu pasti Nia sangat terluka. Dan aku masih berusaha menguasai perasaanku melihat Pipit menikah. Semua butuh waktu, Nit. Aku harus lebih kuat lagi untuk menghadapi ini. Perlu kamu tahu, tak sedikit pun penyesalan di hatiku akan keputusan menikahi Nia. Percayalah," tutur Arya menahan mendung di matanya. Ada sesak yang tak dapat ia tumpahkan, karena ia tahu betul kebahagiaan Nia adalah kebahagiaan adiknya pula. Sejak kecil Anita mempunyai impian untuk mempunyai saudara perempuan, dan sejak kedatangan Nia, Anita terlihat lebih bersemangat. Sakit jantung yang dideritanya sejak kecil membuat ia selalu membatasi pergaulannya. Ia hanya punya beberapa teman. Ia agak sedikit introvert. Jadi saat ia mempunyai teman yang disukainya, maka ia akan berkorban apa saja untuknya. "Nit, sebentar lagi ayah dan ibu pulang. Kuharap kita bisa memberi penjelasan pada mereka dengan baik. Aku tak ingin jika sampai mereka belum mampu menerima semua keputusanku," ucap Arya sendu. "Tapi kakak sudah izin sama mereka kan?" tanya Anita heran. "Iya, Nit. Tapi aku tidak mengatakan itu adalah Nia," jawabnya. Sudahlah. Ayo kita masuk. Ini sudah sore. Aku mau melihat keadaan istriku," ucap Arya sambil tertawa mengelus kepala adik kesayangannya itu. "Cie." Nita tertawa menggoda kemudian beranjak meninggalkan bangku taman bersama kakaknya. Nia masih termenung di atas sejadahnya. Sejak menunaikan sholat asar tadi, ia terus merenung dan berdoa untuk diberi kekuatan menghadapi semua kenyataan hidup yang ia alami. Arya melihat Nia yang melamun tanpa menjawab salamnya. Ia mendekati Nia. "Assalamualaikum istriku," bisik Arya di dekat telinga Nia. Nia terperanjat kaget dibuatnya. "Waalaikumsalam, dokter." Saking kagetnya Nia langsung refleks memukul bahu Arya. "Aduh, sakit," keluh dokter Arya berpura-pura kesakitan. "Maaf dok, tidak sengaja, tadi aku kaget," ucap Nia kemudian berdiri menghampiri Arya yang telah duduk di ranjang. Arya tersenyum melihat wajah bersalah Nia. Entah kenapa ia senang sekali menggoda istrinya itu. Baginya,
Nia seperti adik kecilnya yang kadang bersikap manja padanya. "Nia, mendekatlah kemari. Kenapa duduk di situ?" ucap Arya karena melihat Nia duduk agak jauh darinya. Nia beringsut mendekati Arya. Walau masih saja terasa canggung, tapi Nia berusaha untuk patuh pada suaminya. Bersambung.